Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Dua klub Liga Inggris memantau situasi Denzel Dumfries. Dua klub Liga Inggris dilaporkan tengah memantau situasi bek Inter Milan, Denzel Dumfries, menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Informasi tersebut disampaikan oleh jurnalis Italia, Niccolò Sira, yang menyebut ketertarikan dari Inggris semakin konkret seiring dengan adanya klausul rilis dalam kontrak sang pemain. Klausul pelepasan Dumfries bernilai 25 juta euro dan hanya akan aktif dalam periode terbatas, yakni dari 1 hingga tanggal 31 Juli. Ketentuan ini membuka peluang bagi klub peminat untuk mengamankan jasa bek kanan tim nasional Belanda tersebut tanpa perlu bernegosiasi panjang dengan Inter, asalkan bersedia menebus nilai klausul yang telah ditetapkan. Dumfries sendiri disebut memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan karir di Liga Inggris. Langkahnya menunjuk Ali Barat sebagai agen baru dipandang sebagai sinyal jelas ke arah tersebut. Ali Barat dikenal memiliki jaringan luas di Inggris, khususnya dengan klub-klub papan atas, sehingga penunjukan ini memperkuat spekulasi mengenai potensi kepindahan Dumfries ke kompetisi tertinggi Inggris. Bagi Inter, situasi ini menjadi perhatian tersendiri. Di satu sisi, Dumfries merupakan pemain penting dalam beberapa musim terakhir. Namun di sisi lain, keberadaan klausul rilis dengan nilai yang relatif terjangkau untuk standar Liga Inggris membuat masa depan sang bek di San Siro berada dalam tanda tanya. Allegri sebut Inter dan Napoli favorit Scudetto, di tengah panasnya persaingan Serie A. Persaingan gelar Serie A musim ini kian memanas, namun pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, justru memilih mengambil langkah realistis. Di tengah posisi Rossoneri yang berada di puncak klasemen, Allegri secara terbuka menyebut Inter Milan dan Napoli sebagai kandidat utama peraih Scudetto musim ini. Pernyataan tersebut disampaikan Allegri dalam konferensi pers jelang laga pekan ke-15 Serie A, melawan Sassuolo, seperti dikutip dari FC Inter 1908. Sang pelatih tampak berusaha meredam tekanan yang mulai mengarah ke Milan, seiring performa positif mereka. Saat ditanya mengenai favorit juara Serie A, Allegri tak ragu menunjuk Inter Milan dan Napoli. Menurutnya, faktor kontinuitas dan pencapaian musim lalu menjadi pembeda utama. Inter dan Napoli finish di posisi kedua dan pertama musim lalu, jadi wajar jika mereka menjadi favorit, tegas Allegri. Pernyataan ini menegaskan bahwa Allegri melihat stabilitas skuad dan kesinambungan proyek sebagai kunci utama dalam perburuan gelar liga. Flop di Genoa, Carboni akan Inter pindahkan ke Pisa. Perhatian tertuju pada masa depan Valentin Carboni bersama Genoa, jelang laga Genoa kontra Inter asuhan Christian Cifu. Penyerang muda asal Argentina itu diperkirakan tidak akan turun sebagai starter. Performa Carboni sejauh ini dinilai belum memenuhi ekspektasi selama masa peminjamannya di Liguria, dan situasinya kini menjadi sorotan. 6 bulan lalu, di ajang Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat, Inter masih mengandalkan lulusan akademinya untuk keluar dari situasi sulit. Melawan Urawa Red Diamonds, Valentin Carboni menentukan hasil pertandingan lewat asis Pio Esposito, sementara Esposito sendiri beberapa hari kemudian mencetak gol perdananya bersama Inter saat menghadapi River Plate, tulis La Gazzetta dello Sport. Namun, perjalanan karir keduanya kini berjalan berbeda. Pio Esposito telah menjelma menjadi bagian penting tim utama, sedangkan Carboni justru tersisih di Genoa. Inter memilih meminjamkan Carboni dengan harapan sang pemain kembali lebih matang. Skema peminjaman tersebut dirancang khusus, disertai bonus pengembangan untuk Genoa. Semakin sering ia bermain dan berkembang, semakin besar keuntungan yang diterima klub melalui bonus yang secara teoritis bisa mencapai 1 juta euro. Lanjut laporan tersebut. Dumfries diincar klub Inggris, Inter Milan pantau bek Brentford. Inter Milan di satu sisi, masih menunggu kepastian soal kondisi Denzel Dumfries yang telah beberapa minggu bergelut dengan masalah pergelangan kaki.
Di sisi lain, spekulasi kepergian Dumfries justru semakin menguat, dengan Liga Inggris kembali memanggil. Situasi ini semakin memanas setelah Dumfries mengganti agen, sebuah langkah yang kerap menjadi sinyal awal pergerakan besar di bursa transfer. Menurut laporan FC Internews, Dumfries resmi berpisah dengan agen Jorge Mendes dan kini berada di bawah naungan Ali Barat. Pergantian ini secara luas ditafsirkan sebagai penegasan ambisi lama Dumfries untuk berkarir di Liga Inggris. Dumfries disebut berharap agen barunya mampu menarik minat klub top Liga Inggris, yang siap mengaktifkan klausul rilis senilai 25 juta euro dalam kontraknya. Dengan situasi tersebut, perhatian Inter kembali mengarah ke Michael Kayot. Bek kanan berusia 21 tahun ini merupakan produk akademi Fiorentina sebelum dijual permanen ke Brentford pada musim panas lalu dengan nilai lebih dari 17 juta euro. Scout Inter Milan hadir di laga Lecce versus Pisa, untuk pantau Thiago Gabriel dan Akinsan Miro. Inter Milan dikabarkan telah mengirim pemandu bakat ke Stadion Via del Mare saat laga Lecce vs Pisa pada pekan ke-15 Serie A, yang berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk tuan rumah. Menurut laporan FC Internews, fokus pengamatan Inter dalam laga tersebut tertuju pada dua pemain muda potensial, Ebenezer Akinsan Miro dan Thiago Gabriel. Salah satu nama yang paling mendapat perhatian adalah Ebenezer Akinsan Miro, gelandang asal Nigeria kelahiran 2004 yang saat ini membela Pisa dengan status pinjaman, disertai opsi pembelian. Selain Akinsan Miro, Inter juga memantau Thiago Gabriel, bek tengah muda milik Lecce. Dalam laga kontra Pisa, sang defender tampil solid dan menjadi salah satu pemain terbaik di lapangan. Langkah Inter mengamati Akinsan Miro dan Thiago Gabriel menegaskan strategi klub untuk meregenerasi skuad secara bertahap, tanpa mengorbankan kualitas kompetitif. Minim menit bermain, Josep Martinez pertimbangkan tinggalkan Inter Milan. Masa depan Josep Martinez di Inter Milan, kini tengah berada dalam fase penuh pertimbangan. Kiper asal Spanyol itu belum menemukan ruang yang konsisten di bawah mister gawang Nerazzurri, terjepit oleh pilihan teknis pelatih dan situasi pribadi berat yang menimpanya beberapa bulan lalu. Menjelang akhir musim, muncul pertanyaan besar, apakah Martinez akan meminta Inter melepasnya demi kembali menjadi kiper utama di klub lain? Didatangkan Inter dengan investasi cukup besar 13,5 juta euro plus 2 juta euro bonus, Martinez sejatinya diproyeksikan sebagai bagian penting dari generasi di posisi penjaga gawang. Namun realitanya, kesempatan bermain yang ia dapatkan masih sangat terbatas. Faktor ini tak lepas dari kepercayaan pelatih Christian Chifu kepada hierarki kiper yang ada. Situasi menjadi lebih kompleks jika melihat proyeksi jangka panjang. Gazeta mengungkapkan bahwa akhir musim bisa menjadi titik balik krusial bagi Martinez. Jika Inter melepas Jan Sommer namun kemudian mendatangkan kiper utama baru, maka keberadaan Martinez akan kembali berada di posisi sulit. Dalam skenario tersebut, meminta dijual bisa menjadi keputusan paling rasional bagi sang penjaga gawang. Permasalahan Inter masih sama seperti musim lalu. Inter Milan kembali disorot terkait kelemahan yang berulang pada fase akhir pertandingan. Laporan Tuttosport menyoroti kecenderungan Nerazzurri kehilangan konsentrasi di seperempat jam terakhir, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Kekalahan 0-1 dari Liverpool di Liga Champions menjadi contoh terbaru, menyusul hasil serupa saat menghadapi Juventus dan Atletico Madrid. Data statistik memperkuat gambaran tersebut, dengan 20 gol yang kebobolan Inter sepanjang 2025 tercipta setelah menit ke-75, atau sekitar 30% dari total gol yang mereka terima. Jika dipersempit pada musim berjalan, 4 dari 13 gol yang bersarang ke gawang Inter juga terjadi di menit-menit akhir. Angka ini memang tidak tergolong ekstrim, namun tetap menempatkan Inter dalam kelompok yang kurang ideal, mengingat hanya Hellas Verona, Parma, Cagliari, dan Udinese yang memiliki catatan lebih buruk. Sebaliknya, AC Milan, Roma, dan Napoli menunjukkan ketahanan yang jauh lebih baik pada fase penentuan laga.
Sumber ini menegaskan bahwa masalah ini bukanlah hal baru. Pada musim lalu, Inter kebobolan 12 dari total 35 gol di menit-menit akhir pertandingan, setara dengan sekitar 34%. Faktor tersebut turut berkontribusi pada kegagalan tipis mereka dalam perburuan Scudetto. Vicario ingin kembali ke Serie A, Inter batasi tawaran maksimal 20 juta euro. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa penjaga gawang Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario, berkeinginan bergabung dengan Inter Milan pada bursa transfer musim panas mendatang. Namun, ketertarikan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan sikap Nerazzurri di meja negosiasi, karena Inter dikabarkan tidak ingin mengeluarkan dana lebih dari 20 juta euro untuk mendatangkan kiper tim nasional Italia itu. Keinginan Vicario untuk hengkang dari London Utara sebenarnya bukan hal baru. Media yang sama sudah mengungkap sejak November lalu bahwa kiper berusia 29 tahun itu terbuka untuk meninggalkan Tottenham di akhir musim, dengan Inter muncul sebagai salah satu peminat utama. Meski merasa berterima kasih kepada Spurs, Vicario disebut ingin kembali merumput di Serie A. Situasi kontrak membuat negosiasi tidak akan sederhana. Vicario masih terikat kontrak dengan Tottenham hingga Juni tahun 2028, sehingga Inter wajib berunding langsung dengan klub Liga Inggris tersebut apabila ingin merealisasikan transfer. Di sisi lain, Inter tidak berniat melampaui batas finansial yang telah mereka tetapkan. Menurut laporan tersebut, manajemen Nerazzurri menilai harga di atas 20 juta euro terlalu tinggi, meski Vicario merupakan target lama. Inter Milan naik ke posisi pertama, setelah tekuk Genoa 2-1. Inter Milan naik ke puncak klasemen Liga Italia setelah menekuk Genoa 2-1 di Stadion Luigi Ferraris, Genoa, Minggu waktu setempat. Jan Bisek dan Lautaro Martinez mencetak kedua gol Inter, sedangkan Genoa memperkecil kekalahan melalui Vichy-nya. Demikian catatan Serie A. Inter menempati posisi pertama klasemen Liga Italia dengan 33 poin dari 15 pertandingan, unggul 1 poin dari AC Milan di peringkat kedua. Sebaliknya Genoa tertahan di peringkat ke-16 dengan 14 poin dari 15 pertandingan, berjarak 2 poin dari zona degradasi. Inter mengambil inisiatif menyerang dan unggul cepat, pada menit ke-6 berkat gol yang dicetak oleh Jan Bisek. Cifu sentil keraguan publik, dulu Inter diprediksi finish di posisi 8 atau 10. Christian Cifu tak bisa menyembunyikan kepuasannya setelah Inter Milan kembali bertengger sendirian di puncak klasemen Serie A. Kemenangan 2-1 atas Genoa di pekan ke-15 bukan hanya bernilai 3 poin, tetapi juga menjadi jawaban atas keraguan yang sempat mengiringi perjalanan Nerazzurri di fase awal musim ini. Pelatih asal Rumania itu menegaskan bahwa timnya sempat diremehkan, bahkan diprediksi hanya akan finish di papan tengah. Kini, Inter membuktikan bahwa mereka masih menjadi kekuatan utama dalam perburuan gelar. Berbicara kepada DAZN usai pertandingan, Cifu memilih untuk menyoroti performa timnya di lapangan ketimbang euforia posisi klasemen. Saya lebih suka membicarakan pertandingan dan apa yang saya lihat di lapangan. Ini laga yang sulit. Dengan atmosfer seperti ini dan melawan tim yang tampil kuat sejak De Rossi datang, ujar Cifu. Ia mengakui bahwa pertandingan di Marassi bukanlah laga mudah. Genoa tampil agresif dan disiplin, namun Inter mampu menunjukkan kedewasaan permainan untuk mengamankan kemenangan.